Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan Kepala Riset Reliance Sekuritas, Lanjar Nafi. Mas Lanjar, langsung saja bagaimana pergerakan IHSG untuk hari ini? Oke, pada pagi hari ini sepertinya terlihat tertahan ya untuk IHSG-nya ya. Dan memang masih cenderung diwarnai beberapa sentimen dari luar maupun dalam negeri. Dan kita lihat juga di Wall Street tadi malam itu mayoritas mengalami koreksi, dan juga di Edo Indonesia pun turun ya sekitar 0,91%. Hal tersebut yang akan sedikit menjadi penekan atau penahan pergerakan IHSG. Ya. Dari dalam negeri sendiri, kasus COVID yang masuk ke level tertinggi baru itu juga akan menjadi penahan dari pergerakan IHSG. Itu faktor yang menekan. Bagaimana dengan yang mendongkrak IHSG untuk hari ini? Apa saja? Ya, mendongkrak mungkin investor mulai terfokus pada saham-saham di sektor kesehatan. Di mana saat ini pun saya lihat dari indeks kesehatan sendiri sudah naik sekitar hampir 1% ya. Di mana di dalamnya itu ada saham Wika, Silo, AGI yang menjadi pendorongnya, seperti itu paling. Baik, kalau kita lihat tadi sudah Anda sebutkan penekan indeks mungkin akan berlangsung sampai pertengahan bulan Juli nanti ya. Itu puncaknya diprediksi, puncak COVID di Indonesia diprediksi minggu kedua bulan Juli nanti. Terkait dengan lonjakan kasus positif COVID dalam negeri, Bu Sri Mulyani sendiri juga sudah mengakui ini berdampak ke pertumbuhan ekonomi kuartal 2 nanti. Sebenarnya pasar sudah mengantisipasi terkait hal itu atau belum, Mas Lanjar? Sejauh apa pasar mengantisipasinya? Kalau dilihat dari pergerakan IHSG saat ini yang sudah mulai terkoreksi ya sejak awal pekan, ini terlihat investor sudah mulai mengantisipasi. Terlepas dari pertumbuhan COVID pun sebelumnya itu ada taper tantrum yang juga menjadi salah satu penahan pertumbuhan ekonomi ya, pemulihan ekonomi ya. Dan hal tersebut kalau saya lihat dari segi pergerakan secara psikologi sudah mulai diantisipasi oleh investor. Jadi artinya pasar sudah mengantisipasi, itu sudah membaca pergerakannya. Itu kalau dari dalam negeri. Untuk global seperti apa? Apa saja yang menjadi penekan IHSG dari global? Kalau dari global, tadi malam itu ada pernyataan dari salah satu pemimpin The Fed ya, di mana mereka menyatakan ada kemungkinan suku bunga itu akan dinaikkan di tahun 2022. Hal tersebut tentu lebih cepat dibandingkan komentar dari Jerome Powell sebelumnya ya di FOMC. Ini yang membuat investor global sendiri khawatir ya akibat adanya hal tersebut. Dan juga tadi malam itu ada beberapa pernyataan dari pemimpin The Fed juga, di mana ada kemungkinan rencana untuk pengurangan pembelian aset yaitu lebih cepat ya dari yang sebelumnya, dikarenakan adanya peningkatan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi di Amerika yang cukup di atas ekspektasi dari ekonomi. Artinya taper tantrum ini masih terus menjadi penekan indeks sampai tahun ini mungkin ya, sampai akhir tahun ini ya. Oke, dan itu juga mengalahkan itu juga mengalahkan kenyataan bahwa sekarang di Amerika sudah ada keleluasaan, di sana sudah new normal, udah ada regulasi melepas masker, dan di beberapa negara juga seperti itu. Itu tampaknya isu-isu itu kandas dengan taper tantrum sampai yang terus akan menekan indeks ya. Yep. Baik, sekarang kita ke lantai saham, Mas Lanjar. Ini kan pekan depan akan ada 3 ya emiten baru yang akan melantai. Seperti apa reaksi pasar? Dengan adanya potensi koreksi di ekuitas-ekuitas yang sudah ada ya di Indonesia, yang juga sudah naik, otomatis investor akan mencari alternatif baru, yaitu dengan saham-saham yang baru IPO. Dan ini tentu akan menjadi concern investor melihat adanya peluang kenaikan di saham-saham IPO. Terlepas dari itu juga regulasi dari sekarang pun IPO sudah dipermudah ya, sudah ada IPO. Ya tentu ini akan menjadi alternatif investor ya untuk melakukan trading di saham-saham baru IPO. Baik, untuk saham yang perlu diperhatikan ini seperti harga minyak, kemudian batu bara kan harganya juga terus menguat ya. Seperti apa pergerakan sahamnya?
Ya, dari pergerakan komoditas energi memang beberapa pekan ini ya itu mengalami peningkatan permintaan. Itu menandakan adanya pemulihan ekonomi global ya, karena mulai banyaknya aktivitas industri yang membuat permintaan meningkat. Dan ini tentu akan menjadi dorongan positif untuk saham-saham di sektor energi, seperti energi seperti MEDC. Ya, ada Elsa, ada Adro, ITMG yang related dengan harga minyak maupun batu bara. Baik, untuk dan sektor, ini perlu dicermati sih memang. Perlu dicermati ya, baik. Untuk sektor teknologi, ini kan yang emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia pekan depan kan ada Bukalapak ya, BUKA ininya, kode sahamnya. Seperti apa dia akan bisa mendongkrak untuk sektor teknologi sendiri? Oke, adanya IPO Bukalapak ini tentu menjadi optimisme investor ya. Tadi saya bilang mencari alternatif baru untuk trading di saham-saham IPO, di mana berdasarkan mini public resource dari Bukalapak sendiri, kemungkinan akan mulai roadshow di tanggal 28 Juni ya, di 2021 ini. Dan kalau saya lihat dari valuasi, memang itu cukup besar valuasi untuk Bukalapak. Di mana kalau kita lihat dari tahun 2019 lalu secara data ya yang saya temukan di Reuters itu sekitar 36,32 triliun ya, itu nilai valuasi dari Bukalapak. Dan kemungkinan nanti akan Bukalapak menargetkan perolehan dana untuk IPO itu, kalau saya juga baca informasinya itu 11 triliun. Kalau itu terjadi ya kemungkinan ini akan menjadi IPO terbesar sepanjang 10 tahun terakhir ya di Indonesia, karena di tahun 2008 ya itu Adaro menjadi IPO terbesar dengan pendapatan dana sekitar 12 triliun. Dan kalau target dari perolehan dana Bukalapak 11 triliun ini tentu akan menjadi IPO terbesar di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Wow, dan sektor teknologi juga tampaknya semakin dirindukan ya, semakin banyak juga mudah-mudahan nantinya untuk emiten yang melantai di sektor teknologi. Rekomendasi untuk minggu ini seperti apa, Mas Lanjar terakhir? Kita mulai dari sektor perbankan. Untuk minggu ini untuk minggu ini memang masih akan sedikit berat dari segi pergerakan ISG. Setelah kemarin itu tidak mampu breakout resistance ya untuk konfirmasi penguatan di 6.100 dan beberapa sentimen regional dan juga global. Dan untuk perbankan sendiri nanti siang itu akan ada data pertumbuhan kredit pinjaman ya, yang kemungkinan akan rilis cukup baik, dan ini tentu akan menjadi dorongan positif untuk saham-saham sektor perbankan. Dan untuk rekomendasi lain mungkin bisa dicermati di CPO, ya, di mana CPO sendiri sudah terkoreksi, dan kemarin tuh saya lihat pemerintah pun sudah mulai merancang adanya penurunan dari biaya ekspor ya untuk CPO, dan ini tentu juga akan menjadi concern investor. Dan untuk rekomendasi sahamnya kemungkinan kalau perbankan bisa dilirik untuk saham BBCA, BBRI, BBTN, dan BBNI, dan untuk CPO-nya bisa dilirik LISP, AALI ya, dan juga beberapa saham lain ya di kesehatan, itu seperti Mika dan juga properti seperti SMRA, BSD, Janca TRA. Kemungkinan itu rekomendasi saham. Baik, Mas Lanjar, terima kasih atas informasi Anda bersama kami pagi ini. Demikian tadi pemirsa, Kepala Riset Reliance Sekuritas, Lanjar Nafi.